Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan salam bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas FM22B Universitas Buana Perjuangan Karawang yang beranggotakan Aninda Nasuha dan Syakila Nirmala Nur Rohim. Kami akan membawakan materi biokimia mengenai asam amino dan protein. Pendahuluan, protein memiliki fungsi selular penting dalam tubuh karena berpartisipasi dalam biosintesis porfirin, purin, pirimidin, dan urea. Rantai protein merupakan jenis polipeptida yang terdiri atas LA asam amino. Polimer asam amino yang memiliki rantai lebih pendek dinamakan dengan peptida, yang berperan penting sebagai hormon. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida, dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, F, Zn, dan Co. Anatomi asam amino. Asam amino memiliki dua gugus fungsi yaitu min-NH2 dan COOH seperti pada gambar di samping. Pada keadaan Zwitter ion biasanya gugus tersebut dalam keadaan min-NH dan min-COO. Kecuali prolin, 20 jenis asam amino pembentuk protein memiliki gugus karboksil bebas, dan gugus amino bebas tidak tersubstitusi yang terikat pada atom karbon I sehingga dinamakan dengan A-asam amino. Berdasarkan strukturnya, terdapat 20 jenis asam amino pembentuk protein. 19 diantaranya merupakan amina primer dan satu amina sekunder, prolin. Selain itu, 19 asam amino memiliki sekiral dan satu akiral, glisin. Reaksi asam amino. A. Keamfoteran asam amino. Suatu asam amino dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa. Kemudian ada klasifikasi protein berdasarkan sifat kelarutan dan sifat fisikanya. Seperti pada tabel berikut, terdapat 6 kelas protein dan 3 diantaranya adalah 1. Albumin. Jenis protein dibagi menjadi 2, yaitu 1. Protein fibrous. Protein berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, akratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. 2. Protein globular. Protein yang memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Protein memiliki 8 fungsi yaitu 1. Hormon, insulin. 2. Protein kontraktil, miosin dan dinein. 3. Toksin, bisa ular dan racun pada jamur. 4. Protein protektif, antibodi dan trombin. 5. Protein struktur, kolagen dan akratin. 6. Protein transport, hemoglobin dan hemosianin. 7. Storage protein, ovalbumin, kasein, gliadin dan zein. 8. Enzim, heksokinase, sitokrom C, dan DNA polimerase. Struktur protein. A. Struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. B. Struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur heliks, paralel dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N-terminus ke arah C-terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. C. Struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida dan ikatan lonik. D. Struktur kuaterner. Struktur ini terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Terakhir adalah denaturasi. Denaturasi merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam dan agitasi mekanik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.